Membunuh. Pria tua kurus dan gemuk itu meledak dengan aura yang menakutkan ketika mereka mengucapkan kata itu dengan dingin. Xiaoran terlihat tegas saat dia memegang kata panjangnya, menatap mereka dengan waspada untuk mencegah serangan licik mereka lagi. Namun, yang membuat Xiaoran kagum adalah pria tua kurus dan gemuk itu berputar dan melarikan diri tiba-tiba. Ayo pergi dan lapor ke Bibi Mei tentang ini. Bocah ini adalah murid Miracle Dr. Wang dari River Town. Selain itu, dia memiliki kekuatan ahli bawaan. Kedua orang tua itu bertukar pandang dan berbicara dengan tatapan berat. Orang menyebalkan kecil itu tidak hanya memiliki kekuatan ahli bawaan, tetapi tuannya juga adalah dokter keajaiban Wang dari River Town. Segalanya menjadi rumit ketika orang menyebalkan kecil ini menjadi pakar bawaan. Sekarang dia memiliki dukungan yang luar biasa itu akan menjadi masalah besar. Secara khusus, dukungannya adalah Miracle Dr. Wang. Menurut ulasan yang diberikan oleh dunia bawah, Dokter Ajaib Wang, dan pakar bawaan yang dia perintahkan, bisa melawan seperempat sekte suci. Seperempat sekte suci terdengar cukup menakutkan. Lupakan sekitar seperempat sekte suci. Jika Miracle Dr. Wang memanggil 4 hingga 5 pakar bawaan, masalah ini akan menjadi lebih rumit. Bagaimanapun, Xiaoran adalah bagian dari garis keturunan klan Xiao. Dia dibunuh karena Bibi Mei telah mengendalikan ini menggunakan kekuatan keluarganya sendiri. Saat ini, tidak lebih dari 6 atau 7 pakar bawaan dari klan Xiao akan benar-benar memihak Bibi Mei. Generasi tua lainnya di klan pasti akan memihak Xiaoran jika mereka tahu tentang dia. Jika Miracle Dr. Wang benar-benar membawa sekelompok ahli, mengirim Xiaoran kembali ke klan suci sebagai pakar bawaan, Bibi Mei dan Xiao Fan pasti akan menerima pukulan yang mengerikan. Karena itu, mereka harus menyampaikan berita itu kepadanya, agar Bibi Mei dapat mempersiapkan diri untuk itu. Dua orang tua yang licik. Wang Xian menjadi tanpa ekspresi ketika dia melihat kedua lelaki tua itu meluncurkan serangan diam-diam dengan senjata rahasia, sekarang melarikan diri. Dengan perubahan sikap, dia muncul di depan mereka dengan kecepatan gila. Apa terburu-buru? Kalian berdua harus bertarung dengan muridku. Wang Xian mencibir ketika dia mengernyitkan bibirnya saat melihat kedua lelaki tua itu berlari ke arahnya. Apa? Dia memang dokter ajaib Wang dari River Town, sesuai dengan namanya. Betapa menakutkannya kecepatan yang dia miliki. Kedua lelaki tua itu hanya bisa menyipitkan mata saat mereka mengerem dengan tatapan mengerikan. Kemudian, mereka menatap Wang Xian dengan waspada. Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dariku. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Anda lebih baik berdebat dengan murid saya. Wang Xian berkata dengan jelas kepada mereka. Baiklah, Dokter Ajaib Wang. Apakah Anda tahu siapa yang akan Anda lawan? Jangan berasumsi bahwa Anda maha kuasa dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mencampuri urusan klan suci. Pria tua gendut itu menatap belati ke arah Wang Xian dan berkata dengan dingin. Ini masalah muridku, jadi itu milikku. Klan suci. Terus, Wang Xian mencibir. Arogan, pergi dan mati. Pada saat ini, Xiaoran mengamuk dari belakang karena dia telah ditipu oleh kedua lelaki tua itu berkali-kali. Itu membuatnya malu di depan tuannya. Lakukan. Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang. Mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa lepas dari tangan Wang Xian, mereka meledakkan kekuatan yang mendominasi dan menyerang Xiaoran. Pedang Pantom. Xiaoran mencengkeram pedang spiritual kunonya dengan erat saat kilau samar dari api surgawi biru yang tenang dipancarkan dari tubuhnya. Segera, api safir menyelimuti seluruh pedang. Sword of Pantom adalah permainan pedang yang diturunkan oleh Sui Huang. Itu adalah permainan pedang yang menarik yang cocok dengan Tranquil Blue Heavenly Flame-nya. Xiaoran memegang pedangnya seolah menari dengan hantu biru, yang sangat menyeramkan. Tidak buruk. Dengan tangan di belakang, Wang Xian tersenyum saat mengomentari permainan pedang Xiaoran dengan wajah tersenyum. Kekuatannya. Begitu kedua lelaki tua itu bersentuhan dengan permainan pedang Xiaoran, mereka meringis. Api surgawi yang tangguh cukup mengganggu jika mengenai pakaian mereka, karena jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mengalami luka parah karenanya. Selain api surgawi, mereka juga tidak bisa menangani ketajaman dari senjata spiritual bawaan yang perkasa. Orang pembawa sial kamu. Mereka tidak berani menyentuh api surgawi dan senjata spiritual bawaan. Siapapun yang setingkat dengan Xiaoran akan kesulitan membelanya. Penekanan. Itu bukan tekanan dari kultivasinya atau pengalamannya, melainkan dari perlengkapannya. Api surgawi dan senjata spiritual bawaan adalah harta yang sangat berharga, namun, dia memiliki keduanya. Dokter Wang ajaib yang aneh ini terlalu kaya untuk melengkapi bocah ini dengan senjata yang begitu hebat.
Setelah bertukar lusinan pukulan, dua lelaki tua memiliki firasat buruk yang muncul dari lubuk hati mereka. Jika mereka melanjutkan, mereka akan terbunuh. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaoran kurang berpengalaman, mereka mungkin sudah terluka oleh bocah ini. Mereka harus melarikan diri. Tetapi dengan miracle Dr. Wang yang lebih kuat, mereka tidak dapat melarikan diri. Keputusasaan mulai merayap masuk. Mereka ada di sini untuk membantai bocah itu. Mereka bahkan mengira, mengingat kekuatan Xiao Sisan dan yang lainnya, bocah itu akan menjadi mayat selama mereka mencegahnya melarikan diri. Namun, situasinya telah terbalik sama sekali. Tuan bocah ini mencegah mereka melarikan diri sementara bocah itu mencoba membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Di hadapan permainan pedang yang menyeramkan, senjata spiritual bawaan yang tajam, dan api surgawi yang menakutkan, mereka hanya bisa mengelak dengan gentar. Aduh, semakin lama Xiaoran bertarung, dia menjadi semakin berani. Dengan pedang spiritual kuno di tangannya, dia menebas dada pria tua gemuk yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Api surgawi yang menakutkan dan senjata spiritual bawaan yang setajam silet langsung memotong perutnya. Darah tidak menyembur keluar saat tubuh lelaki tua gemuk itu menegang. Xiaoran mengayunkan lengannya dan membungkusnya dengan api safir. Aduh, jeritan putus asa dan ketakutan datang dari lelaki tua gemuk itu. Pria tua kurus itu gemetar ketakutan saat keputusasaan memenuhi matanya yang bulat dan melotot. Pergi ke neraka. Xiaoran menggertakkan giginya saat matanya bersinar karena kebencian. Dengan satu putaran, dia mengarahkan pedang panjangnya ke pria tua kurus itu dan menurunkannya. Oh tidak, pria tua kurus itu terkejut saat dia dengan cepat mengelak. Aduh. Jeritan lain terdengar saat lelaki tua kurus itu melihat luka panjang di lengannya dengan api safir yang menyala dengan kecepatan tinggi. Aduh, pria tua kurus itu menggigit giginya dan menarik belati di tangannya, memotong lengan kirinya sendiri. Aku akan membunuh semua orang yang mengejar kami secara pribadi untuk membalaskan dendam ibuku. Pedang panjang di tangan Xiaoran masih berkilau dengan api safir seperti iblis yang menakutkan saat dia menembus dada lelaki tua kurus itu. Berlari. Kali ini, lelaki tua kurus itu tidak peduli jika Wang Xian menjaga di samping. Untuk bertahan hidup, dia harus melarikan diri dengan berteriak. Dokter Ajaib Wang, jika Anda berani menghentikan saya, klan kami tidak akan melepaskan Anda. Kami akan membunuh semua anggota keluargamu. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah klan suci. Kalau tidak, klan suci akan menjadi tempat untuk menguburmu. Sementara dia mati-matian melarikan diri, dia bahkan mengeluarkan ancaman yang melengking. Bam! Pada saat ini, lelaki tua kurus itu merasakan energi yang sangat besar di dadanya. Matanya tampak diselimuti oleh keheranan saat dia menatap pemuda di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu dalang di klan Xiao bahwa aku akan membawa Xiaoran kembali malam ini. Jangan menggertak muridku karena dia masih muda. Kamu telah melumpuhkanku. Merasa eliksir fieldnya benar-benar hancur, lelaki tua kurus itu melebarkan matanya dan memelototi Wang Xian. Mata bulatnya merah dan penuh dengan kebencian dan kemarahan. Wang Xian menatap mengejek padanya dengan penghinaan yang kuat saat dia berkata, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Aku membiarkanmu hidup untuk saat ini. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa kami akan datang untuk mereka. Bam! Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, dia mendorong pria tua kurus itu dengan ringan. Pria tua kurus itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, matanya masih tertuju pada Wang Xian. Tidak hanya dia kehilangan lengan, tetapi dia juga lumpuh. Baginya, ini lebih buruk daripada kematian. Uhuk-uhuk, Dokter Ajaib Wang dari River Town, selama Anda berani melangkah ke Sangjing, saya akan membiarkan Anda mengalami apa yang lebih buruk dari kematian. Aku akan membuatmu memohon padaku untuk memberimu kematian yang cepat. Pria tua kurus itu seperti iblis yang tidak takut mati saat dia memelototi Wang Xian dan meraung. Haha, pergi saja. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Pergi. Nyah. Beritahu keluargamu dan orang di belakangnya bahwa aku akan datang untuk mereka bersama muridku. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju mobil sewaan pribadi dengan acuh tak acuh. Tuan, bukankah kita akan membunuhnya? Jika kita membiarkannya pergi, dia akan mengkhawatirkan yang lainnya. Xiaoran berjalan mendekat, menggertakkan giginya dan berbicara sambil menatap pria tua kurus di lantai dengan kebencian yang mendalam. Semua akan baik-baik saja. Biarkan saja dia kembali dan beritahu yang lainnya. Mata Wang Xian menjadi dingin. Beraninya mereka mengancamnya. Dia awalnya bersiap untuk membawa Xiaoran langsung ke klan Xiao untuk menanyai mereka dan meminta penjelasan. Namun,
Dia tidak akan menunggu mereka memberinya penjelasan lagi. Dia akan mengambil satu dari mereka sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyeringai. Para Dragonian sekarang telah mencapai Inbound Realm. Selain itu, dia juga bersiap untuk mendirikan Sekte Naga sebagai Sekte Suci. Dalam hal ini, dia akan mengizinkan para naga untuk menunjukkan diri mereka di depan mata publik. Perhentian pertama adalah menghadapi klan suci, klan Xiao secara langsung. Keinginan kuat untuk bertarung terpancar dari Wang Xian. Dia memutar nomor Mo Qinglong di ponselnya. Tuan muda, kumpulkan semua orang di Sekte Naga dan segera datang ke bandara. Kami akan pergi ke Sangjing, kata Wang Xian dengan jelas. Ya, Tuan muda. Mo Qinglong berhenti sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tuan, saya minta maaf telah mengecewakan Anda sekarang. Pada saat ini, Xiaoran menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada meminta maaf. Penampilanmu masih bisa diterima. Persiapkan dirimu secara mental. Wang Xian menepuk pundaknya dan masuk ke mobil sewaan. Sun Lingxiu dan Liu Mengxin mengikutinya dan naik ke mobil. Saudaraku, kamu sangat luar biasa. Liu Mengxin memandang Xiaoran dan memujinya dengan wajah memerah. Tuan akan membawa kita untuk membalas dendam hari ini. Xiaoran memegang tangan adiknya. Hatinya dipenuhi dengan agitasi dan antisipasi saat ini. Sopir, silakan lanjutkan. Wang Xian menepuk tubuh pengemudi, menyuntikkan aliran energi Azure Dragon dan membangunkannya. Hah? Apa yang terjadi padaku? Sopir itu mengangkat kepalanya, masih merasa sedikit bingung sambil menatap Wang Xian. Aku tidak tahu. Anda kehilangan kesadaran tiba-tiba dan saya telah mencoba membangunkan Anda untuk waktu yang lama. Apa kamu baik-baik saja? Wang Xian bertanya dengan sepenuh hati. Apa yang terjadi? Pengemudi menepuk kepalanya dan merasa kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja dan merasa cukup baik. Biarkan saya mengirim kalian ke bandara sekarang. Pengemudi itu tersenyum dan menoleh ke arah mobil besar yang diparkir secara horizontal di depannya. Ia melanjutkan keluhannya. Brengsek. Pengemudi benar-benar ugal-ugalan meninggalkan mobilnya. Ada seorang pria berbaring di sana. Apakah ada kecelakaan? Tidak apa-apa, itu hanya seorang pengemis. Kami turun untuk melihatnya sebelumnya. Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan jelas. Sekelompok orang yang bertarung dengan Xiaoran telah menjadi debu. Tidak ada jejak yang tertinggal. Oleh karena itu, pengemudi tidak curiga saat terus mengemudikan mobilnya menuju bandara. Dokter ajaib Wang dari River Town. Saya pasti akan membiarkan Anda memiliki pengalaman yang lebih buruk daripada kematian. Tunggu saja. Di belakang mobil, lelaki tua kurus yang berada di lantai menggerutu saat dia berjuang untuk bangun. Matanya merah dan tampak celaka seperti setan pemakan manusia. Satu-satunya hal yang mendukung keinginannya untuk hidup adalah membunuh dokter ajaib Wang dari River Town dan menikamnya dengan ribuan pisau. Tuan muda, semua orang di Sekte Naga ada di sini. Ketika Wang Xian tiba di bandara 30 menit kemudian, Mo Qinglong dan Mo Yuan berjalan ke arahnya. Di belakang mereka, 48 naga mengenakan pakaian hitam identik dengan gambar naga iblis. Ini menarik mata penasaran dari kerumunan di sekitar bandara. Pergi dan dapatkan tiketnya. Wang Xian melihat ke seberang kerumunan naga dan mengungkapkan ekspresi puas. Ya, Tuan muda. Segera, pesawat lepas landas menuju Sangjing. Pada saat yang sama, sebuah helikopter pribadi bergerak menuju Sangjing. Di atas helikopter, seorang lelaki tua yang tampak malang terbaring. Dia telah memejamkan mata merahnya dan sedang menghubungi Bibi Mei dan pembuat keputusan keluarga Liang, menyuruh mereka menunggunya di Sangjing. Dia belum memberi tahu mereka detailnya. Pesawat terbang dengan cepat menuju Sangjing dan begitu pula helikopter. Saat helikopter lepas landas lebih dulu, ia mendarat di bandara pribadi sementara pesawat baru setengah jalan. Ini adalah manor yang sangat besar. Rumah bangsawan itu berada di samping danau dan sangat indah. Pada saat ini, seorang wanita kaya dan seorang lelaki tua segera berdiri setelah melihat helikopter itu mendarat. Yang mengejutkan mereka melihat lelaki tua kurus itu terhuyung-huyung keluar dengan lengan yang hilang. Mereka segera maju untuk membantunya. Paman Gu, Old Gu, apa yang terjadi padamu? Wanita kaya dan lelaki tua itu bergegas mendekat dan terkejut melihat keadaan lelaki tua kurus itu. Aku lumpuh. Benar-benar lumpuh. Orang tua gendut itu terbunuh. Pria tua kurus itu mengerikan. Dia memandang wanita kaya dan pria tua itu sambil berkata, kami mengalami beberapa masalah. Bocah kecil itu telah mencapai alam bawaan. Apalagi tuannya adalah Miracle Dr. Wang dari River Town.
Saya dilumpuhkan oleh Miracle Dr. Wang dari River Town. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke sini menuju Sangjing dan akan menuju ke klan Xiao. Apa katamu? Saat lelaki tua kurus itu menyelesaikan kalimatnya, mata wanita kaya itu terbuka lebar saat dia menatap tak percaya pada lelaki tua kurus itu. Pria tua di sampingnya juga terkejut. Tubuhnya menggigil saat dia mencoba untuk memverifikasi, Old Gu, apakah kamu yakin tentang ini? Bagaimana ini bisa palsu? Kalau tidak, saya tidak akan lumpuh. Pria tua kurus itu meringis dan melanjutkan, ini dokter ajaib Wang dari River Town. Itu semua karena dia, bocah kecil itu tumbuh menjadi sangat kuat. Kita pasti harus menusukkan 1000 pisau ke tubuhnya sebelum membunuhnya. Paman Gu, Anda mengatakan bahwa guk-guk kampung kecil telah mencapai alam bawaan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Wanita kaya itu menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Jelas bahwa dia bingung. Alam bawaan. Guk-guk kecil itu telah mencapai alam bawaan dan bahkan lebih kuat dari putranya. Dia tidak bisa mempercayainya, guk-guk kecil itu baru berusia 15 tahun. Dia tahu persis apa artinya maju ke Inbon Realm pada usia 15 tahun. Terlebih lagi, dia tahu apa yang akan terjadi pada pakar bawaan berusia 15 tahun ini jika dia berada di klan Xiao. Saat ini, putranya adalah setengah langkah ke pakar bawaan pada usia 18 tahun, dan dia sudah mendapat perhatian dari seluruh klan. Dia hampir terpilih menjadi pemimpin klan selanjutnya dari klan Xiao. Dia menerima perhatian dan bimbingan pribadi dari Lao Su. Seluruh klan suci menghormati wanita seperti dia sementara putranya juga mendapat dukungan kuat dari banyak tetua. Bakat putranya telah mendapat begitu banyak perhatian apa yang akan terjadi jika itu adalah pakar bawaan berusia 15 tahun. Dia hampir yakin bahwa seluruh klan Xiao akan terguncang, dan kemungkinan besar, Xiao Ran akan mengikuti Lao Zu di masa depan. Semua ini adalah kemungkinan yang valid. Sebagai pakar bawaan pada usia 15 tahun, itu terlalu menakutkan. Tidak hanya akan mengguncang seluruh dunia bawah, tapi seluruh dunia juga akan terkejut. Potensinya tidak terbatas karena dia hampir memiliki peluang 80% untuk maju ke alam Lao Su. Faktanya terlalu menakutkan. Selain itu, ketika Mul itu kembali ke klan Xiao, dia pasti akan mengungkapkan kebenaran bahwa dia telah memerintahkan pembunuhan untuk membunuh mereka bertiga, termasuk ibunya. Saat itu, pilihan antara Inbon Expert atau Half Step to Inbon sudah jelas bagi Xiao Clan. Bagaimanapun, dia akan menerima sanksi dari klan, dan putranya juga akan terlibat. Hal itu menimbulkan teror dalam dirinya. Mereka akan mencapai klan Xiao malam ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka lewat. Ekspresi jahat perlahan menghilang dari wajah lelaki tua kurus itu. Sekarang, kita perlu memusnahkan Miracle Dr. Wang dan pikiran itu. Kalau tidak, konsekuensinya. Mereka harus dibunuh. Seorang lelaki tua menggelapkan ekspresinya saat dia berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi bengkok. Ya, kita harus membunuh mereka. Membunuh mereka semua. Wanita berpenampilan kaya itu panik saat dia berkata, jika mereka memasuki klan Xiao, Fan Er akan tamat. Begitu juga saya. Tenang. Sekarang kita perlu memikirkan cara untuk membunuh mereka berdua. Pria tua itu berteriak pada wanita yang tampak kaya dengan tatapan cemberut. Ayah, kita bisa membunuh mereka dalam perjalanan. Lakukan saja di jalan mereka dan hentikan mereka memasuki klan Xiao. Wanita berpenampilan kaya itu mengangguk dan menyarankan hal ini kepada ayahnya. Cegat dan bunuh mereka. Cahaya melintas di mata lelaki tua itu saat dia sedikit menyipit. Panggil semua pakar bawaan dari keluarga di sini dan mencegat dokter ajaib Wang dan pikiran itu. Bunuh mereka sebelum mereka mencapai tujuan. Kepala keluarga, saya khawatir kekuatan keluarga Liang tidak cukup untuk membunuh anak itu, kata lelaki tua kurus itu perlahan dengan tatapan sedingin es. Hah? Lelaki tua itu menatap tajam ke arah lelaki tua kurus itu. Kami memiliki 6 bawaan di Sangjing. Tidak bisakah kita membunuh 2 orang? Kepala keluarga, dokter ajaib Wang dari River Town itu benar-benar mendominasi. Saya kira dia sudah maju ke setengah langkah ke Dan Realm. Mul itu memiliki api surgawi dan senjata spiritual bawaan. 6 inbon jelas tidak cukup. Bahkan dengan 2 tambahan lainnya. Pria tua itu menarik napas dingin begitu dia mendengar pria tua kurus itu. Wanita berpenampilan kaya itu tertegun sesaat ketika kepanikan melintas di matanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Pikirkan cara. Rencana yang sangat bodoh. Pria tua kurus itu menggigit giginya dengan bekas darah terlihat di gusinya. Itu membuatnya tampak seperti setan. Wanita yang tampak kaya memiliki ekspresi campuran. Kulit putih dan kecantikannya tampak garang ketika matanya berkilau.
Saya punya ide. Dia menggigit giginya seolah-olah dia telah membuat keputusan yang serius. Apa itu? Pria tua itu dengan cepat menoleh ke putrinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Hari ini ulang tahun ke-18 Van Er. Kami mengadakan perayaan besar di klan Xiao. Jika mereka berani muncul nanti, aku akan meminta tetua dari klan Xiao yang berhubungan baik dengan kita untuk menghentikan mereka. Begitu konflik muncul, kami akan menyerang tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Kata wanita berpenampilan kaya itu dengan kedengkian. Ini sedikit berisiko, tapi... Matanya berkilauan saat lelaki tua itu menganggukkan kepalanya perlahan. Saat itu, saya akan mendapatkan semua ahli dari keluarga Liang. Begitu mereka masuk, kami hanya akan menyerang mereka, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk berbicara. Saat itu, para ahli dari klan Xiao akan menyerang juga. Ketika Xiao klan menyerang, itu akan menjadi pekerjaan yang mudah untuk memusnahkan Miracle Dr. Wang. Meskipun keduanya imba, mereka akan ditekan. Xiao Mei, aku akan menyerahkan ini padamu. Anda harus membuatnya bekerja. Jika tidak, Anda akan melibatkan seluruh keluarga Liang. Lelaki tua itu melanjutkan dengan ketakutan. Jangan khawatir, ayah. Aku akan mengurus ini. Wanita berpenampilan kaya itu menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum tipis seperti orang jahat lainnya. Klan Xiao terletak di Gunung Xiao, salah satu dari 3 gunung suci di Sangjing. Saat pesawat mendarat di Sangjing, Wang Xian membawa Xiaoran dan yang lainnya keluar dari bandara. Mereka melihat ke arah klan Xiao, dengan Mo Qinglong dan Dragonian yang tersisa di belakang mereka. Sekarang 5. Mari kita makan malam dan pergi ke sana pada malam hari. Kegelapan menandai waktu terbaik untuk balas dendam. Kata Wang Xian kepada Xiaoran dengan wajah berseri-seri. Apapun yang Anda katakan, Guru. Xiaoran mengangguk dengan cemas saat ini. Mereka belum melangkah ke kota ini selama lebih dari setahun, yang juga berarti mereka telah dalam pelarian untuk waktu yang sama. Dia tidak merasakan sedikitpun kehangatan di tempat ini, hanya kedinginan. Mereka menemukan tempat dan makan malam. Selanjutnya, mereka menuju ke Gunung Suci, tempat klan Xiao berada. Klan Xiao adalah salah satu dari 3 klan suci, termasuk klan Sui di Sangjing. Oleh karena itu, wilayah yang mereka tempati setara dengan klan Sui. Berbeda dengan Si Heiyuan di jalan lingkar kedua, klan Xiao terletak di jalan lingkar keempat. Kediaman Xiao klan adalah rumah besar yang dulunya adalah kediaman kerajaan di zaman kuno. Seluruh mansion itu sangat besar, dengan ratusan kamar. Di belakang mansion duduk sebuah gunung, Gunung Suci klan Xiao. Matahari terbenam relatif lebih awal selama musim dingin. Saat itu sekitar pukul 6, dan langit dalam kegelapan total. Namun, itu hidup di blok perjamuan selamat datang di Xiao S Mansion. Lentera digantung di sekitar bangunan antik. Saat mereka menyalakan seluruh klan Xiao, seolah-olah itu adalah perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Selamat ulang tahun, Xiao Fan. Selamat ulang tahun, Xiao Fan. Kamu akhirnya menjadi dewasa hari ini. Haha, ini, jenius kami di klan Xiao. Lihatlah hadiah yang kubawakan untukmu. Lebih dari 300 tamu berkumpul di blok perjamuan selamat datang saat ini. Semuanya adalah murid inti dari klan Xiao dan keluarga Liang. Seorang remaja berseragam Xiao berwarna biru berdiri di blok perjamuan selamat datang dengan wajah tampak bangga saat dia menerima hadiah dari orang yang lebih tua. 6 pakar bawaan dari klan Xiao dan 6 pakar bawaan dari keluarga Liang semuanya merayakan ulang tahun untuknya. Siapa lagi yang bisa mencapai kehormatan seperti itu? Keyakinan yang luar biasa melonjak dalam diri Xiao Fan. Rumah Xiao. Di sini. Saat ini, 4 sosok muncul di pintu masuk. Tapi lebih banyak sosok bersembunyi dalam kegelapan, menunggu perintah mereka. Sungguh klan suci yang tampak agung. Sui Huang tinggal di Si Heiyuan yang besar sementara ini adalah rumah yang tampak kuno untuk para bangsawan. Seru Wang Xian saat matanya tertuju pada rumah yang sangat besar di hadapannya. Ada lebih dari 10 pintu masuk ke mansion dan mereka berdiri di depan gerbang timur utama. 2 pemuda berdiri di sisi gerbang sambil mengamati sekeliling dengan penuh perhatian. Ketika mereka melihat Wang Xian dan Xiaoran, mereka saling bertukar pandang. Siapa kalian? Salah satu pemuda menyipitkan matanya dan berteriak pada Wang Xian. Generasi ke-7 dari klan Xiao, Xiaoran. Saya belum kembali sejak setahun yang lalu. Hari ini, saya kembali. Xiaoran melangkah maju dan melihat rumah yang sangat besar di hadapannya dengan perasaan yang rumit. Dulu, ini adalah tempat di mana ibu, saudara perempuannya dan dia selalu berharap untuk hidup. Namun, itu adalah neraka bagi mereka setelah mereka masuk. Bukan karena dia akhirnya kembali,
dia datang untuk membalas dendam dan mengumumkan kepada seluruh klan Xiao bahwa dia, Xiaoran, telah kembali. Dia masih remaja tetapi bukan lagi remaja lemah yang bisa dibuli oleh siapapun. Dia memandang dengan hormat ke arah tuannya sebelum beralih ke kedua pemuda itu. Oh, Xiaoran, saya memiliki beberapa kesan tentang Anda. Kamu di sini untuk apa? Mata salah satu pemuda berbinar saat dia bertanya dengan senyum tipis. Saya di sini untuk mencari keluhan bagi diri saya sendiri. Tolong bawa kami ke tempat tetua klan berada. Xiaoran berkata dengan sungguh-sungguh kepada kedua pemuda itu. Mencari tetua. Hari ini adalah ulang tahun ke-18 Tuan Muda Xiao Fan dan sebagian besar tetua ada di sana saat ini. Biarkan kami membawamu kemari. Kedua pemuda itu tersenyum dan menjawab Xiaoran. Baiklah. Xiaoran mengangguk tanpa emosi dan melihat ke arah Wang Xian. Wang Xian tersenyum sebagai tanggapan dan menganggukkan kepalanya sebelum mengikuti kedua pemuda itu masuk. Tuan, ada yang tidak beres. Xiaoran mencondongkan tubuh ke arah Wang Xian dan berkomentar dengan sungguh-sungguh. Kami akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Mari kita lihat trik apa yang mereka lakukan. Jawab Wang Xian dengan jelas. Dia telah membiarkan lelaki tua kurus itu pergi untuk memberi tahu klan. Dengan demikian, masalah ini tidak akan sesederhana kelihatannya. Apalagi, dua pemuda yang memimpin mereka terlalu santai. Semuanya begitu halus sehingga terasa sedikit aneh. Bahkan Xiaoran muda merasa aneh. Namun, Wang Xian tidak terlalu khawatir. Di hadapan kekuatan absolut, jadi bagaimana jika mereka adalah klan suci? Rumah besar klan Xiao sangat besar. Setelah melewati paviliun dan menyeberangi sungai, mereka tiba di suatu tempat dengan suara parau. Sebuah bangunan yang tampak vintage muncul di hadapan mereka dan gelak tawa gembira bergema terus-menerus dari gedung itu. Mereka ada di dalam. Kedua pemuda itu berbalik, menghadap Wang Xian dan kelompoknya dan menunjukkan senyuman yang menakutkan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan tenang. Hehe, saat mereka akan mendekati blok perjamuan selamat datang, kedua pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Dokter ajaib Wang dari River Town, tolong jangan bunuh kami. Apa, klan Xiao kami telah menyinggung Anda dan Anda di sini untuk memusnahkan klan. Kamu betapa sombongnya. Kamu pasti mencari kematian untuk berpikir memusnahkan klan Xiao kita. Beraninya kamu membunuh murid-murid klan Xiao. Klan Xiao kami tidak akan pernah melepaskanmu. Para sesepuh di klan kami akan membunuhmu. Jangan menganggap kamu yang terkuat di dunia hanya karena kamu berada di puncak bagan pahlawan muda luar biasa. Membantu. Tiba-tiba, kedua pemuda itu membalikkan tubuh mereka, menatap Wang Xian dan kelompoknya sambil tersenyum malu pada mereka. Pada saat yang sama, mereka berteriak minta tolong dengan nada ngeri. Suara kedua pria itu sangat keras dan segera bergema di radius 1000 meter. Suara mereka bahkan membuat gelak tawa penonton di blok perjamuan selamat datang. Suara-suara di blok perjamuan selamat datang mereda setelah teriakan kedua pemuda itu meledak. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul dari gedung dengan cepat. Siapa yang berani menerobos masuk ke klan Xiao kita? Siapa? Siapa yang mengganggu perayaan ulang tahun anak saya? Kamu pasti terlalu bersemangat untuk mati. Siapa Miracle Dr. Wang dari River Town? Dia berani membunuh orang-orang dari klan Xiao kita. Raungan marah meletus dari beberapa tempat. Beberapa orang pertama yang tiba di tempat kejadian adalah para ahli dari keluarga Liang. Di depan Pak, ada seorang wanita yang tampak kaya, seorang lelaki tua dan lelaki tua kurus yang lengannya putus dan kultivasinya lumpuh. Pada saat ini, mereka bertiga memelototi Wang Xian sambil tersenyum licik. Aduh! Pada saat ini, kedua pemuda itu seolah-olah dirasuki oleh aktor terhebat di dunia. Mereka berbalik dan berlari ke arah para ahli dari keluarga Liang sambil berpura-pura ketakutan. Mereka menerobos masuk ke klan Xiao kita dan bahkan menyatakan bahwa dia akan memusnahkan kita. Haha, ini menarik. Wang Xian memandang kedua pemuda sok itu dengan jijik. Dia akhirnya menyadari plot pihak lain. Mereka mencoba melabeli kelompok Wang Xian dengan kejahatan yang tidak mereka lakukan sehingga mereka dapat membunuh mereka dengan alasan. Kalian berdua benar-benar pantas mati. Wang Xian menatap tajam pada kedua pemuda yang mencoba melarikan diri. Saat dia melambaikan tangannya, dua paku tajam yang terbuat dari energi naga logam melesat ke arah kedua pemuda itu. Hah! Wanita berpenampilan kaya, pria tua, dan pria tua kurus itu terkejut melihat Wang Xian menyerang. Senyum mereka semakin dalam dan mereka semakin bersemangat melihat apa yang telah dilakukan Wang Xian. Mereka sama sekali tidak berusaha mencegat serangan Wang Xian. Aduh! Dua tangisan menyedihkan bergema di seluruh aula. Kedua pemuda itu,
yang sedang berakting, langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari punggung mereka. Wajah mereka berubah seputih kapur. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Wang Xian menatap mereka dengan ejekan. Kedua pria muda itu memegangi dada mereka yang tertembus saat mereka melihat ke arah wanita yang tampak kaya itu. Mereka bingung dan sangat berharap dia akan memberikan bantuan kepada mereka. Namun, wanita berpenampilan kaya itu hanya menyeringai jahat sambil menatap mereka. Mata mereka melebar dan segera diliputi oleh keputusasaan. Segera, mereka jatuh ke tanah dengan penyesalan, kebingungan, dan ketidakberdayaan. Hehe, hebat, bagus. Dia memang Miracle Dr. Wang dari River Town. Betapa kurang ajarnya dia membunuh orang-orang dari klan suci di tanah air mereka. Orang tua itu sangat gembira. Ini hanya plot awalnya. Namun, sekarang telah menjadi kenyataan dan segalanya akan menjadi lebih mudah dari sekarang dan seterusnya. Setelah membunuh orang-orang dari klan suci, perseteruan itu tidak bisa lagi diselesaikan. Han Xing, Han Gu. Pada saat ini, tetua klan Xiao telah tiba dan kebetulan menyaksikan Wang Xian menyerang dan membunuh kedua murid klan Xiao. Salah satu tetua menggeram dengan marah. Beraninya kamu membunuh murid-murid klan Xiao kita. Kamu pantas mati karena menerobos masuk ke klan Xiao kita. Penatua memelototi Wang Xian dan kelompoknya dengan niat membunuh yang kuat. Haruskah kita menyerang? Ketika wanita berpenampilan kaya itu menyaksikan perkembangan tersebut, dia bertanya kepada ayahnya yang berdiri di sampingnya. Tunggu sebentar, dokter ajaib Wang ini benar-benar sombong. Mari mundur selangkah dan lihat bagaimana perkembangannya. Masalah ini tidak serumit yang kita kira. Miracle Dr. Wang dari River Town hanyalah seorang pria dengan otot dan tanpa otak. Pria tua itu menyipitkan matanya dan menjawab dengan senyum tipis. Masalahnya ternyata sangat berbeda dari harapan mereka. Mereka telah menyimpulkan bahwa Wang Xian akan mencari tetua dari klan Xiao secara langsung, menunjukkan kepada mereka bakat Xiao Ran dan menuntut penjelasan yang adil dari mereka. Sekarang sepertinya Miracle Dr. Wang yang arogan tidak siap untuk melakukan hal-hal itu. Sebaliknya, dia mengadopsi sikap kurang ajar terhadap klan Xiao dan bahkan membunuh para murid dari klan Xiao. Karena itu, mereka tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan terhadap pria yang tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Pantas mati. Beberapa orang di klan Xiao memang pantas mati. Hari ini, saya telah membawa murid saya ke sini untuk membalas dendam. Wang Xian menjawab dengan tenang. Mereka tidak akan pernah mengerti bahwa tindakan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka prediksi dengan pasti. Dokter ajaib Wang dari River Town, kamu terlalu sombong. Beraninya kau membunuh murid-murid klan Xiao. Kamu mungkin adalah talenta tertinggi atau nomor satu di bagan pahlawan muda luar biasa, tapi kamu tidak akan meninggalkan klan Xiao hari ini. Seorang tetua dari klan Xiao mengambil 2 langkah ke depan sambil menatap kedua murid yang terbaring mati di lantai. Niat membunuh memenuhi matanya. Sungguh orang yang kurang ajar. Beraninya kau menerobos masuk dan menjatuhkan orang-orang kami. Miracle Dr. Wang, apakah Anda muak hidup setelah tetap hidup, bahkan setelah membunuh sesepuh dari guild pengikut suci? Penatua lain mengintai ke satu sisi. Di sisi lain, beberapa tetua dari klan Xiao memelototi Wang Xian saat mereka menyebar, membentuk setengah lingkaran untuk mengunci mereka dengan aura yang mengesankan. Apakah menurutmu kalian berempat bisa menerobos masuk ke klan suci sesukamu? Hari ini, saya akan membuat Anda membayar untuk membunuh 2 murid kami. Mereka yang menerobos masuk ke klan suci akan mati. Tetua dari keluarga Liang dan 5 ahli bawaan yang tersisa berdiri di samping tetua klan Xiao. Mereka semua mencibir saat mereka menatap belati ke kuartet. Haha, klan Xiao klan suci. Kami di sini untuk balas dendam. Apa menurutmu kalian bisa menghentikan kami? Wang Xian memberi mereka tatapan mengejek saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Akhirnya, dia berhenti di wanita yang tampak kaya dan orang-orang dari keluarga Liang. Sambil menyeringai, dia berkata, dengan membuat kita memprovokasi klan Xiao, menurutmu apakah mereka bisa membunuh kita semua? Hari ini, aku akan mengembalikan keadilan kepada muridku dengan darah. Semua orang, termasuk klan Xiao dan kalian, pasti akan mati. Tidak ada yang akan hidup. Wang Xian berteriak sambil meletakkan tangannya di bahu Xiao Ran. Musuhmu kamu harus membunuh mereka satu persatu secara pribadi. Ya Tuan. Haha, baiklah. Anak yang kurang ajar membantai klan Xiao. Kami, klan Xiao, tidak memiliki dendam terhadapmu. Bahkan jika ada, jadi apa? Saat itu, para tetua terbang keluar dari rumah Xiao. Gerakan mereka tampak seperti ahli film yang tak terkalahkan, menggambar bayangan di bawah sinar bulan.
5 tetua dipimpin oleh seorang wanita tua yang memegang tongkat di tangannya. Yuniang, Yuniang. Satu persatu, para tetua dari klan Xiao menyapa wanita tua itu dengan hormat. Buyut, Xiao Fan, yang berada di samping wanita kaya itu, menyambut wanita tua itu dengan gembira. Hehe, hari ini ulang tahun Xiao Fan. Tanpa sadar, kamu sudah 18 tahun. Wah, wah. Wanita tua itu berseri-seri pada Xiao Fan dengan kebaikan di matanya. Selanjutnya, dia berputar. Hari ini adalah hari ulang tahun cicit saya. Beraninya kau menerobos masuk ke klan Xiao, berkeliling membunuh orang, dan bahkan mengancam akan membalas dendam pada kami. Jika demikian, saya akan menggunakan darah Anda untuk membersihkan semua ke orang pembawa sial. Saat wanita tua itu berbicara, senyum hangat di wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia menatap kuartet itu. Xiaoran mengepalkan tangannya dengan erat saat dia menatap wanita tua itu. Dia adalah nenek buyut dari Xiao Fan. Itu akan berarti sama baginya. Dia berbagi darah yang sama, tetapi perawatannya sangat berbeda. Bahkan nenek buyutnya tidak bisa mengenalinya. Betapa menyedihkannya ini. Dia tidak merasakan kasih sayang sedikit pun untuk Xiao Clan. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Bahkan jika ada, jadi apa? Wang Xian memelototi wanita tua itu. Kamu akan tahu apa yang akan segera terjadi. Dengan ekspresi dingin, Wang Xian melihat ke semua pakar bawaan dan berkata dengan tatapan kejam, apakah ini semua pakar bawaan yang kamu miliki? Jika ada lebih banyak, bawa mereka. Haha, dasar bocah sombong. Apakah menurut Anda jika Anda nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa, Anda bisa menjadi tak terkalahkan? Kami memiliki 16 pakar bawaan di sini yang dapat membantaimu seperti ternak. Orang tua dari keluarga Liang tertawa terbahak-bahak saat melihat apa yang sedang dilakukan Wang Xian. Bodoh. Orang yang benar-benar bodoh. Pria tua kurus yang lengannya hilang melemparkan tatapan maut ke Wang Xian saat dia mengungkapkan senyum mengerikan. Dia ingin menyaksikan orang ini terbunuh. Aku akan bermain denganmu dan mengajarimu bagaimana rasanya putus asa. Wang Xian memandangi mereka saat mereka menekan mereka dengan angka. Jika itu masalahnya, dia akan melakukan hal yang sama. Suara mendesing. Saat kata-katanya terhenti, para dragonian yang mengenakan pakaian naga iblis hitam tiba-tiba muncul di atap tidak jauh dari sana. Dengan gerakan cepat, mereka terbang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. 25 dragonian. Wang Xian tidak memanggil semua dragonian, tapi dia masih ingin melihat bagaimana Xiao Clan mendarat dalam keputusasaan. 25 orang naga tetap diam, menunjukkan sikap yang mengesankan di sekitar mereka. KKK. Retakan terbentuk di tanah saat mereka mendarat di atasnya. Para dragonian di belakang Wang Xian memelototi semua orang dari klan Xiao dengan mata membunuh. 16 pakar bawaan. Saya pikir itu tidak cukup. Wang Xian menyeringai pada lelaki tua dari keluarga Liang dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ses. Pria tua, wanita berpenampilan kaya, dan pria tua kurus itu tercengang. Hanya butuh 1 detik bagi para dragonian itu untuk muncul. Ketika mereka melihat 25 pakar bawaan dalam pakaian naga iblis, ekspresi mengejutkan merayap ke wajah mereka. Bahkan orang-orang dari klan Xiao mau tidak mau menyempitkan mata mereka saat melihat kemunculan tiba-tiba dari para naga. Hati mereka tenggelam dengan kengerian di mata mereka. 25 pakar bawaan. Anda sebenarnya memiliki 25 pakar bawaan. Sepertinya kalian sudah siap. Wanita tua itu memegang tongkat itu erat-erat di tangannya saat dia memelototi para dragonian di belakang Wang Xian. 25 pakar bawaan. Kalian dari angkatan mana? Tanya seorang penatua dari Xiao Clan, yang terkejut melihat para dragonian di belakang Wang Xian. 25 pakar bawaan. Mereka sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Miracle Dr. Wang bisa memanggil begitu banyak ahli? Murid-murid di sekitar klan Xiao terkejut ketika mereka melihat para ahli yang mendominasi. Awalnya, mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Pergi dan bunuh semua musuhmu dengan tanganmu sendiri. Kata Wang Xian kepada Xiaoran, mengabaikan semua pakar mengejutkan dari klan Xiao dan keluarga Liang. Ya Tuan, Xiaoran meraih pedang panjang di tangannya dan berjalan ke depan. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh di tempat. Wang Xian menatap semua orang dari klan Xiao dan memperingatkan mereka dengan wajah sedingin es. Bagaimana ini mengapa ada begitu banyak ahli? Mengapa? Wanita berpenampilan kaya itu tidak percaya saat Xiaoran melangkah maju, menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Lapisan keringat dingin menutupi dahi lelaki tua di sampingnya. Dia tidak pernah berharap mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Yang pertama akan kubunuh adalah Bibi Mei.
Kemarilah. Xiaoran mengangkat dagunya dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatapnya. Kamu membunuh ibuku dan mengejar kami selama lebih dari setahun hanya untuk membunuh kami. Jika bukan karena tuanku, kita akan mati. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ibuku. Orang menyebalkan, kamu ingin membunuh ibuku. Anda hanya mencari malapetaka Anda sendiri. Xiao Fan terlihat kejam saat melihat Xiaoran mencoba membunuh ibunya. Dia mengambil pedang dari salah satu murid di sampingnya dan mengarahkannya ke Xiaoran. Xiao Fan memegang pedang panjang di tangannya sambil menatap tajam ke arah Xiaoran. Nak, jangan. Wanita berpenampilan kaya itu berusaha menghentikan putranya dengan segera. Dia benar-benar khawatir. Dia tahu tentang kekuatan Xiaoran dan putranya sangat jauh darinya. Jika dia membiarkan putranya berkelahi dan situasinya terjadi, putranya akan dibunuh. Bu, jangan khawatir. Dia hanya anak nakal yang tidak berguna. Aku bisa membunuhnya dengan satu serangan. Xiao Fan menatap ibunya sebelum mengangkat kepalanya dengan bangga, menatap Xiao Fan dan berjalan dengan tenang menuju Xiaoran. Nak, berhenti di situ. Wanita berpenampilan kaya itu bergegas dan menarik Xiao Fan kembali. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya dan menggertakkan giginya dengan erat. Ada apa, Ibu? Dia sangat sombong. Dia bahkan menyatakan bahwa dia akan membunuhmu. Biarkan aku membantai dia. Xiao Fan menatap ibunya sebelum menoleh dan memelototi Xiaoran. Tes. Saat Xiao Fan menyelesaikan kata-katanya, wanita tua itu mendengus. Dia melihat ke arah Xiaoran dan tatapannya akhirnya berhenti pada Wang Xian saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa menekan klan Xiao kita hanya dengan 25 ahli bawaan? Wang Xian menatap wanita tua itu dan terkekeh. Kalau begitu, panggil semua ahli di klan Xiaomu. Weng, wanita tua itu menghancurkan pentungannya di tanah dan getaran dikirim bergema melalui radius 5 hingga 6 kilometer. Matanya tertuju pada Wang Xian dan dia jelas tidak puas. Dengan hanya 20 ahli bawaan, aku bertanya-tanya siapa yang memberimu nyali untuk menerobos masuk ke klan Xiao kita dan membuat keributan. Hah, apa yang terjadi? Musuh yang kuat telah menyusup ke klan Xiao kita. Ayo kita lihat orang yang sangat ingin mati. Siapa? Haha, sudah lama sejak aku membunuh seseorang. Suara bingung bergema dari lokasi gunung suci klan Xiao. Segera setelah itu, sekelompok lelaki tua bergerak cepat. Satu demi satu, sosok hitam terbang menuju Wang Xian. Setiap orang dari mereka melepaskan aura mereka dan menyelimuti langit di seluruh klan Xiao. Pada saat yang sama, keributan itu juga membuat seluruh klan Xiao waspada. Semua lampu menyala dan semua murid bergegas. Dalam sekejap, 20 ahli bawaan tiba dan melayang berjajar di atas tanah sambil menatap dingin ke arah Wang Xian dan kelompoknya. Xiao Yu, apakah ini orang-orang yang menyebabkan masalah di klan Xiao kita? Di tengah barisan, seorang pria tua melihat ke bawah dengan polos dan bertanya pada wanita tua itu. Paman, mereka mengaku berada di sini untuk membalas dendam dan bahkan membunuh murid-murid kita. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan menjawab pria tua di tengah barisan. Oh, mereka cukup kuat, 25 ahli bawaan. Kalian termasuk dalam kekuatan apa dan beri aku alasan. Jika tidak, kalian semua yang berjumlah 25 orang akan tinggal di sini selamanya. Deretan pria tua menatap kelompok Wang Xian saat mereka menuntut dengan dingin. Ketika wanita berpenampilan kaya itu melihat ahli generasi tua dari klan Xiao tiba, dia akhirnya menghela nafas lega sambil menatap tajam ke arah Xiaoran dan Wang Xian. Memang benar bahwa orang bertindak lebih keras ketika mereka bertambah tua. Wang Xian memandangi 20 ahli bawaan di langit dan menunjukkan senyum mengejek. Dia menoleh ke wanita tua itu dan bertanya, apakah ada ahli lagi dari klan Xiao? Saat dia menyelesaikan kalimatnya, 25 naga lainnya yang bersembunyi melompat ke udara di bawah kepemimpinan Mo Qinglong dan Mo Yuan. Guyuran. Saat Mo Qinglong dan para naga menggoyangkan punggung mereka, sepasang sayap hitam muncul di belakang mereka. 25 naga tambahan melepaskan aura mereka yang sangat menakutkan dan menyelimuti aura mereka ke arah 20 ahli bawaan dari klan Xiao. Mereka melayang di udara seperti para ahli dari klan Xiao. Para naga bisa melakukan hal yang sama seperti para ahli dari klan Xiao. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada 25 ahli bawaan? Ketika Mo Qinglong dan para naga muncul di langit, semua orang di klan Xiao tercengang dan ngeri. Sekelompok ahli yang bertingkah tangguh di langit menggigil setelah merasakan aura mengerikan yang menyerbu ke arah mereka. Ekspresi mereka langsung berubah serius. 50 ahli bawaan. Astaga, mereka memiliki 50 ahli bawaan. Kali ini, wanita tua itu yang benar-benar terkejut.
Dia tidak lagi sedingin dan tenang seperti sebelumnya. Saat dia melihat ke seberang, wajahnya berubah muram. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa anak ini? Bagaimana dia bisa? Wanita berpenampilan kaya dan lelaki tua dari keluarga Liang benar-benar bingung. Seluruh kekuatan klan Xiao ada di sini kecuali yang tidak ada di Sangjing. Xiao klan memiliki 30 ahli bawaan. Ini jelas merupakan angka yang mengejutkan. Namun, pihak lain memiliki 50 ahli bawaan. 50. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki 50 ahli bawaan? Semuanya bagaimana klan Xiao kami menyinggung kalian yang mengharuskan kalian datang ke klan Xiao dengan barisan yang begitu besar. Di udara, lelaki tua di tengah barisan itu sangat pahit. Sekarang ayahnya tidak ada di klan, kekuatan pihak lain dapat sepenuhnya menghancurkan mereka. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh di tempat. Wang Xian tidak memperhatikan lelaki tua itu saat dia mengulanginya sendiri. Bibi Mei, ke sini. Xiaoran menghunus pedang spiritual kunonya, menunjuk wanita yang tampak kaya itu dan berteriak sekali lagi. Wanita berpenampilan kaya itu menggigil ketakutan dan wajahnya berubah seputih kapur. Dia tidak akan pernah mengharapkan perkembangan seperti itu. Awalnya, dia mengira mereka bisa menggulingkannya dengan mengandalkan kekuatan klan Xiao. Namun, dia segera dipenuhi dengan keputusasaan saat dia melihat 50 ahli bawaan dan kelompok ahli dari klan Xiao tidak berani melakukan satu gerakan pun. Hal-hal telah menyimpang sepenuhnya dari harapannya. Tidak mengherankan jika dia berani membunuh murid klan Xiao. Tidak mengherankan jika dia tidak mendekati para tetua untuk meminta penjelasan. Jadi dia apatis, dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Di salah satu sudut, lelaki tua dari keluarga Liang mengepalkan tinjunya dengan erat. Punggungnya bermandikan keringat saat dia menatap ketakutan ke-50 ahli bawaan di langit. Aku tidak tahu dari angkatan mana kalian berasal. Namun, jika kamu berani membunuh seseorang dari klan Xiao kami, para ahli dari klan Xiao akan memburu kalian semua. Melihat bagaimana keadaan berkembang, wanita tua itu mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia membuat ancaman. Diam. Bahkan jika Xiao Kuanshan ada di sini, dia harus berdiri di samping dan hanya menonton. Wang Xian menegur dengan dingin. Anda, wanita tua dan ahli sekitarnya dari keluarga Xiao tercengang. Beraninya dia memanggil Lao Zu kita dengan namanya. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Mengingat dia tahu tentang Lao Zu mereka, Xiao Kuanshan, dia pasti seorang maniak atau seseorang dengan kekuatan untuk mendukung pernyataannya. Jelas, 50 ahli bawaan di sekitarnya adalah sekilas tentang kekuatan yang dimilikinya. Mati, pergi dan bertobat ketika kamu mencapai tempat ibuku berada. Melihat wanita berpenampilan kaya berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun, Xiaoran tidak bisa lagi menahan diri. Dia menyerbu ke arahnya dengan pedang spiritual kuno menunjuk padanya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ketika lelaki tua dari keluarga Liang melihat Xiaoran menyerang, matanya berbinar karena perjuangan dan kekejaman. Dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat. Mati. Mata Xiaoran dipenuhi dengan niat membunuh dan dia telah menyelubungi lapisan api Tranquil Blue Heavenly di atas pedang spiritual kunonya. Tangkap dia. Itulah satu-satunya jalan keluar. Pria tua dari keluarga Liang menyerang dan mengayunkan pedang panjangnya ke arah Xiaoran begitu dia mendekat. Tes. Xiaoran merasakan serangan itu datang dari titik butanya. Setelah berada di pihak penerima sebelumnya, dia waspada. Dia memancarkan api biru dari tubuhnya dan api di pedang spiritual kunonya berkobar lebih keras. Keluarga Liang. Kakek saya berasal dari keluarga kecil dan seluruh keluarganya dimusnahkan dalam semalam. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan kalian. Kalian semua adalah musuhku. Xiaoran dipenuhi amarah saat dia melepaskan aura bawaannya secara eksplosif. Pakar bawaan, remaja itu adalah pakar bawaan. Semua orang di sekitarnya melihat api safir yang menyeramkan meledak keluar dari tubuh Xiaoran, dan mereka terkejut ketika aura yang mengesankan menyebar ke seluruh area. Remaja yang terlihat sangat muda itu sebenarnya adalah pakar bawaan. Berapa umur dia menilai dari penampilannya? 15 atau 16? Setiap orang cukup yakin bahwa remaja ini belum genap 18 tahun. Bagaimana bisa ada pakar bawaan yang begitu muda? Dia bahkan lebih muda dan levelnya lebih tinggi dari Xiao Fan. Seorang bawaan. Sulit dipercaya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin ada pakar bawaan yang begitu muda di dunia ini? Semua murid dan pakar bawaan klan Xiao di sekitarnya terkejut saat mereka menyaksikan Xiaoran, yang meledakkan semua kekuatannya. Apa? Kekuatan yang sangat kuat? Tapi bagaimana ini bisa terjadi?
Piak-piak. Orang tua dari keluarga Liang yang menyelinap menyerang terkejut oleh aura yang diledakkan oleh Xiao Ran secara tiba-tiba. Pedang itu diblokir oleh remaja itu. Tapi yang membuatnya ngeri, pedangnya patah menjadi dua tanpa sepengetahuannya. Hanya ketika pedang yang patah itu jatuh ke tanah barulah terdengar suara melengking. Senjata spiritual bawaan, api surgawi yang menyeramkan. Pria tua dari keluarga Liang mengingat apa yang dikatakan pria tua kurus itu dan langsung berubah muram. Oh tidak, ketika lelaki tua kurus itu melihat pemimpin klan melakukan serangan tiba-tiba, ekspresinya benar-benar berbeda saat keputusasaan melanda hatinya. Dia memberitahu pemimpin klan tentang senjata spiritual bawaan dan api surgawi. Tetap saja, dia tidak menyebutkan bahwa mereka bukan tandingan remaja itu bahkan ketika dia dan lelaki tua gemuk itu bergandengan tangan. Pemimpin klan dapat memiliki kesan yang salah bahwa saya dilumpuhkan oleh Dokter Ajaib Wang, tetapi dia tidak tahu bahwa saya nyaris lolos dari bocah itu. Meskipun pemimpin klan lebih kuat dari siapapun dari mereka, lelaki tua kurus dan lelaki tua gemuk itu lebih kuat saat mereka bergandengan tangan. Pergi, keluarga Liang benar-benar tamat. Pria tua kurus itu mengungkapkan ekspresi sedih dan putus asa di wajahnya saat dia memandang Wang Xian dan 50 pakar bawaan di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah membalas dendam. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan belati dari tangannya. Belati ini disiapkan untuk membantai Miracle Dr. Wang. Saya tidak ingin menyaksikan kejatuhan keluarga Liang. Pria tua kurus itu menatap belati di tangannya dengan kedengkian. Uff. Dia menusukkan belati tepat ke jantungnya. Bam! Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Gu Tua, seru para ahli yang ketakutan dari keluarga Liang ketika mereka melihat Gu Tua bunuh diri. Bum-bum. Saat ini, seluruh wilayah disegel oleh aura yang mengesankan. Semua orang berputar. Yang membuat mereka ngeri, mereka menyadari bahwa seluruh wilayah diblokade oleh 50 pakar bawaan yang meledakkan aura bawaan mereka. Ke udara dan ke tanah. Setiap ahli di klan Xiao membatu dengan ini. Tetap dan saksikan ini. Mereka yang pantas dibunuh akan mati. Kami tidak akan menyerang orang yang tidak terkait. Wang Xian dengan jelas memperingatkan semua orang di tempat. Orang-orang dari Xiao klan meringis. Sejak kapan klan suci yang maha kuasa, klan Xiao, harus dipaksa untuk tetap diam dan menyaksikan orang-orangnya dibunuh. Sejak berdirinya klan Xiao, tidak pernah ada waktu mereka merasa begitu cemberut. Tapi melihat 50 pakar bawaan, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Ah! Saat itu, teriakan ngeri tiba-tiba menembus udara. Semua orang buru-buru menoleh hanya untuk melihat api kebiruan menempel di lengan pemimpin klan Liang. Nyala api tidak dapat dipadamkan karena dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Tidak, pemimpin klan Liang mengambil pedang yang patah itu dengan gentar saat dia mengayunkannya ke lengannya sendiri. Ses! Pemimpin klan keluarga Liang adalah bawaan selama 30 tahun. Dia mungkin bukan Pinnacle, tapi seharusnya segera. Lihat bagaimana dia dikalahkan. Dengan senjata spiritual bawaan dan api surgawi tidak banyak pakar bawaan yang dapat bersaing dengan kombinasi ini. Bagaimana Dokter Ajaib Wang dari River Town bisa begitu menakutkan? Dia sudah imba. Sekarang, dia sebenarnya melatih eksistensi lain yang mendominasi. Selain itu, dia adalah pakar bawaan. Semua orang di keluarga Xiao memiliki ekspresi campur aduk. Ayah, wanita berpenampilan kaya itu menangis putus asa ketika dia melihat ayahnya mengayunkan lengannya sendiri. Pemimpin klan, pergilah ke neraka, bocah. Pakar bawaan Liang merasa ngeri saat mereka menerjang Xiao Ran untuk menyerang. Ledakan. Seketika, Mo Qinglong, Mo Yuan, dan 3 dragonian lainnya menyerang 5 pakar bawaan saat mereka bergerak. Rata-rata setengah langkah ke pakar Rilem dan dapat bertarung melawan 7 hingga 8 pakar bawaan. Memiliki kekuatan setengah langkah ke dan Rilem, Mo Qinglong bisa melawan puluhan pakar bawaan. Membunuh satu adalah kaki ayam baginya. Ah! Setelah Dragonians mengambil pil tengkorak iblis, garis keturunan mereka yang mendominasi telah meningkatkan kekuatan mereka sedemikian rupa sehingga mereka sebanding dengan pakar bawaan Pinnacle. Mo Yuan bahkan setara dengan Half Step 2 dan Rilem rata-rata. Seketika, kelima ahli yang mencoba menyerang tewas sekaligus. Darah berceceran di mana-mana. Ketika lelaki tua dari keluarga Liang mendengar jeritan rakyatnya, dia sangat terpukul. Dengan keteguhan di matanya, dia memelototi Xiao Ran. Aku tidak yakin, orang menyebalkan kecil. Tubuhnya mulai terbakar dengan darah yang menyembur keluar dari tubuhnya, tampak mengerikan. Namun, aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Menggeram, pemimpin klan keluarga Liang mengeluarkan teriakan seperti binatang buas. Ini,
Ilmu sihir ini dikenal sebagai Flash of Glory. Semakin banyak darah segar yang terbakar, energi yang lebih kuat akan meledak. Konsumsi sendiri cukup tinggi. Oleh karena itu, ini adalah teknik tabu. Liang Qiangwo terbakar abis seumur hidupnya. Ketika lelaki tua di udara menyaksikan sihir menakutkan pemimpin klan Liang, wajahnya berubah. Selama 10 detik berikutnya, dia akan meledakkan kekuatan setengah langkah ke Dan Rilem. Menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai pemicu untuk melakukan Flash of Glory, aku khawatir bocah dengan senjata spiritual bawaan dan api surgawi tidak dapat memblokir ini. Kata seorang lelaki tua dengan tatapan serius. Bertukar kehidupan untuk kemuliaan 10 detik, Flash of Glory mendominasi. Aura yang meledak oleh pemimpin klan Liang memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur selangkah saat kengerian memenuhi mata mereka. Bunuh dia, bunuh dia. Xiao Fan, dengan mata merah, menatap Xiaoran ketika dia melihat kakeknya merapal sihir tabu. Membakar darahnya sendiri hanya untuk 10 detik glory. Cukup mengesankan. Setelah melihat lelaki tua dari keluarga Liang mencoba menukar nyawa dengan nyawa, Wang Xian menunjukkan senyum tipis dan berkata, "Old Mo, bantu Xiaoran." "Ya, Tuan Muda." Begitu Mo Qinglong berbicara, dia muncul di hadapan Xiaoran, seperti hantu. Dengan senyum dingin, dia menatap pemimpin klan keluarga Liang. "Kakek Mo." Xiaoran memucat oleh aura yang menindas saat dia menangis lemah. Xiaoran, tidak buruk. Aku akan menghentikannya selama 10 detik untukmu saat kau membunuhnya. Orang pembawa sial, para ahli di sekitarnya dari klan Xiao mengedutkan bibir mereka dengan agresif saat mereka menyaksikan ini. Seluruh seri operasi Fu Qing berbeda. Saat seseorang mengepungmu, tuanmu akan menghabisi mereka. Jika Anda tidak cocok, tuan Anda akan meminta seseorang untuk menggantikan Anda. Mereka yang tidak bisa mengalahkan Anda bisa membunuh secara instan. Ini adalah perisai nyata dari mereka, menekan mereka dengan paksa. Namun, sebagai klan suci, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tindakan tak tahu malu mereka saat melakukan pembantaian. Ledakan. Di lapangan, aliran aura jahat dipancarkan dari tubuh Mo Qinglong. Aura jahat berputar perlahan dan akhirnya membentuk perisai hitam. Di perisai, ada naga iblis yang tampak ganas yang menyelimuti Xiaoran dan dia sepenuhnya menyerang. Mo Qinglong menatap pemimpin klan keluarga Liang dengan jelas dan berkomentar. Pemimpin klan keluarga Liang bisa merasakan matanya berkedut hebat. Tubuhnya yang memancarkan aura menakutkan mulai bergetar hebat. Hancur dia hampir robek. Dia telah menyalakan kekuatan hidupnya dalam persiapan untuk membunuh anak ini. Pada akhirnya, sebuah eksistensi yang jelas-jelas berada di atas alam bawaan melindunginya dan memberi isyarat agar dia menyerang. Perasaan ini tak tertahankan. Aduh, pemimpin klan keluarga Liang menyerang Mo Qinglong dengan putus asa. Gemuruh. Serangan mengerikan membawa angin kencang yang mengguncang sekitarnya. Ledakan besar bergema di seluruh klan Xiao. Namun, serangan pemimpin klan dari keluarga Liang tidak dapat merusak pertahanan Mo Qinglong. Dia tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Hehe, jika saya bergerak sedikit, itu adalah kerugian saya. Mo Qinglong menatap pemimpin klan keluarga Liang dan berkomentar dengan ejekan. Sungguh pertahanan yang kuat. Pria parubaya itu jelas merupakan ahli setengah langkah ke Dan Rilem. Dia bukan hanya ahli setengah langkah ke Dan Rilem biasa. Pemimpin klan keluarga Liang pasti merasa sengsara. Dia menyalakan kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya sementara, namun pihak lain mengolok-olok serangannya. Keluarga Liang memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao kami. Ketika murid-murid Xiao klan di sekitarnya melihat apa yang terjadi dan mendengar kata-kata yang sangat ofensif dari Mo Qinglong, mereka terkejut, merasa rumit dan pahit. Keluarga Liang dan klan Xiao telah berteman selama beberapa generasi. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan pernikahan politik. Faktanya, murid paling berbakat di klan Xiao saat ini adalah cucu dari pemimpin klan keluarga Liang. 10 detik berlalu dengan cepat dan pemimpin klan keluarga Liang memuntahkan seteguk darah. Matanya tertuju pada Mo Qinglong dan Xiaoran saat dia merasa sedih. Melanjutkan, Mo Qinglong menggerakkan lengannya dan menarik pembelaannya. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu kepada Xiaoran sebelum kembali ke sisi Wang Xian. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah kalian bertanggung jawab atas pemusnahan keluarga kakekku? Xiaoran menarik wajah panjang, memegang pedang spiritual kuno dengan erat dan menatap pemimpin klan keluarga Liang, penuh dengan niat membunuh. Uhuk. Jadi bagaimana jika kita, pemimpin klan keluarga Liang bisa merasakan vitalitas bocor dari tubuhnya dengan cepat? Namun, dia masih mengumpulkan kekuatan untuk memelototi Xiaoran.
Yang saya inginkan hanyalah jawaban. Tidak peduli apapun, aku pasti akan memusnahkan keluarga Liangmu. Xiaoran mengangguk sebelum menusuk pedang spiritual kuno ke pinggangnya. Kakek, nenek, Xiaoran bergumam pelan pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke wanita yang tampak kaya dan Xiao Fan. Ayah, ayah. Pada titik ini, wanita yang tampak kaya itu benar-benar pingsan. Melihat mayat ayahnya dan anggota keluarga Liang di sekelilingnya, tubuhnya menggigil. Ketika kamu membunuh ibuku dan kakek nenekku, apakah kamu pernah mengharapkan ini? Xiaoran menatap dingin pada wanita yang tampak kaya itu. Dengan pedang spiritual kuno yang erat di genggamannya, dia berjalan ke arahnya, diliputi oleh niat membunuh. Kamu datang. Jangan datang. Xiao Fan ngeri melihat Xiaoran berjalan ke arahnya. Seorang remaja yang bahkan lebih muda darinya memiliki kekuatan seorang ahli bawaan. Ini menyebabkan pemuda sombong itu merasa benar-benar kalah. Xiaoran benar-benar remaja paling berbakat dan kuat. Melihat remaja ini mendekatinya, rasa takut perlahan merayap. Xiaoran mengangkat kepalanya dan menatap saudara laki-lakinya ini. Dengan mata mengutuk, dia berkomentar, setelah membunuh ibumu, aku akan membunuhmu. Jangan berani-berani. Jangan berani-berani. Wanita berpenampilan kaya itu berteriak dengan sedih saat mendengar Xiaoran. Dia tampak mengerikan dan memelototi Xiaoran seolah-olah dia adalah hantu perempuan. Pengasuh yang hebat. Pengasuh yang hebat. Xiao Fan berbalik dan memanggil wanita tua dengan pentungan itu dengan menyedihkan. Wanita tua itu mengencangkan cengkeramannya pada pentungan, menoleh ke Wang Xian dan berkata, Xiao Fan adalah murid paling berbakat dari klan Xiao kita dan penerus masa depan. Jika kau membunuhnya, klan Xiao kita tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Dokter ajaib Wang dari River Town, Anda telah membunuh begitu banyak orang untuk murid Anda. Tidak peduli seberapa dalam perseteruan itu harus berakhir sekarang. Biarkan murid Xiao klan yang paling menonjol pergi sebagai bentuk niat baik. Mari kita akhiri ini di sini sekarang juga. Para lelaki tua di udara berteriak dengan sungguh-sungguh pada Wang Xian. Ancaman wanita tua dan nada rekonsiliasi pria tua itu jelas menunjukkan sikap mereka. Mereka yang telah meninggal sebelumnya bukanlah ahli dari klan Xiao. Namun, jika Xiaoran atau Wang Xian membunuh murid paling menonjol dari klan Xiao di generasi ini, mereka tidak akan mundur begitu saja. Jika kalian berani bergerak, aku akan memusnahkan seluruh klan Xiao kalian. Wang Xian menatap wanita tua itu dan berkata dengan dingin. Anda, wanita tua itu memerah dan tubuhnya menggigil saat dia menatap Wang Xian. Anggota sekitar klan Xiao benar-benar diam. Pria muda itu jelas tidak hanya mengancam mereka. Dia memiliki kapasitas untuk mewujudkan kata-katanya. Hehe, Xiaoran menyeringai dan menatap wanita tua itu sebelum beralih ke Xiao Fan. Meminta bantuan, sungguh ironis. Apakah kamu masih ingat, 2 tahun lalu, ayah meminta kami untuk berdebat setelah saya tiba di klan Xiao untuk pertama kalinya. Dia memintamu untuk membimbingku dalam duel api tapi kau membakarku sampai seluruh tubuhku terbakar merah. Ketika saya meminta bantuan ayah kami, apa yang Anda katakan? Xiao Klan tidak memiliki murid pengecut dan tidak membutuhkan murid pengecut yang meminta bantuan. Anda bahkan meminta saya untuk scrum. Masih bisakah kamu ingat saat kamu menggertakku dengan dali sparring? Xiaoran mengilustrasikan perlahan. Matanya memerah dan tubuhnya menggigil. Apakah kamu melupakanku setelah tidak bertemu denganku selama setahun? Xiao Fan, aku Xiaoran. Apa? Mata Xiao Fan membelalak tak percaya. Dia menunjuk ke arah Xiaoran dan tergagap. Kamu adalah Xiaoran. Kamu sampah kecil itu. Ledakan. Ketika Xiaoran menyelesaikan kata-katanya, seluruh klan Xiao terguncang. Mereka tercengang dan menatap Xiaoran dengan tak percaya. Dia bilang dia Xiaoran nama belakangnya adalah Xiao. Xiaoran. Nama belakangnya adalah Xiao. Astaga. Xiaoran, jika aku mengingatnya dengan benar, kakak ketiga pernah membawa kembali seorang wanita dengan 2 anak. Nama anak laki-laki itu sepertinya adalah Xiaoran. Anggota Xiao Klan di sekitarnya menatap Xiaoran. Beberapa dari mereka sepertinya mengingat sesuatu saat mereka bergumam di dalam diri mereka sendiri. Apa? Mata wanita tua itu melebar dan dia tidak bisa menahan seruannya. Xiaoran, dia tidak memiliki kesan tentang dia. Namun, dari kata-kata Xiaoran, dia tahu bahwa remaja ini adalah keturunan cucunya, dan cicitnya. Hubungan darah langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasanya surga mempermainkan kita. Kerumunan klan Xiao saling bertukar pandang. Mereka tercengang dan merasa rumit. Nama keluarga remaja ini adalah Xiao. Dia adalah murid dari klan Xiao.
Murid klan Xiao yang berusia 15 tahun telah menerobos masuk ke klan Xiao dan memulai pembunuhan besar-besaran. Dia kembali sedemikian rupa untuk menghadapi klan Xiao. Ini mempermalukan setiap anggota klan Xiao. Orang pertama yang pernah membunuh untuk masuk ke klan Xiao kebetulan adalah junior mereka. Semua ahli dari klan Xiao merasakan ironi dan kepahitan. Namun kemudian, keraguan muncul di wajah mereka. Kenapa dia di sini untuk balas dendam? Dia mengklaim bahwa ibunya dibunuh. Semua ahli mengalihkan fokus mereka ke wanita yang tampak kaya, Xiao Fan, dan Xiao Ran. Apa yang sedang terjadi? Tanya wanita tua yang tangannya gemetar saat dia menatap wanita yang tampak kaya itu. Wanita berpenampilan kaya itu tidak menjawabnya. Dia pucat dan pendiam. Xiao Ran, karena kamu adalah salah satu murid klan Xiao, kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Kami akan berdiri untukmu. Kata wanita tua itu kepada Xiao Ran dengan ekspresi gelap ketika dia melihat wanita yang tampak kaya itu tetap diam. Nyah. Xiao Ran berteriak pada wanita tua itu, aku tidak membutuhkan klan Xiao untuk membelaku. Mengapa aku membutuhkanmu sekarang? Haha, Xiao Ran mencibir. Berbicara tentang membela dia sekarang. Apakah dia masih membutuhkannya? Apa yang mereka lakukan pada awalnya? Xiao Ran menyapu pandangan dinginnya ke semua anggota klan Xiao. Para tetua dari kantor umum dan apotek, saya masih ingat apa yang kalian katakan kepada ibu saya ketika dia mencari Anda. Kalian semua akan mati juga. Saat Xiao Ran berbicara, dia mengarahkan pedang ke arah Xiao Fan dan menerjang ke depan. Tapi aku akan membunuhmu dulu agar ibumu bisa merasakan sakitnya kehilangan kerabat. Tidak, apakah kamu tidak berani? Jangan berani-berani. Wanita berpenampilan kaya itu berteriak dengan gila. Dia mengeluarkan jepit rambut dari rambutnya dan mengarahkannya ke Xiao Ran dengan tatapan kejam. Wanita tua itu terguncang ketika Xiao Ran berteriak padanya. Dengan ekspresi campur aduk, dia tidak bisa menahan batuk. Cicitnya benar-benar memunggungi dan menegurnya. Kamu pikir kamu cocok untuk menghentikanku? Xiao Ran menatap wanita kaya itu dengan mata dingin saat dia menebas pedang spiritual kuno ke arahnya. Ah! Wanita yang tampak kaya itu menjerit keras. Meskipun dia adalah artis bela diri level 9 yang kuat, dia tidak berada di Liga Xiao Ran. Saat pedang menyapu, lengan wanita yang tampak kaya itu terpotong. Pedang itu melanjutkan posisinya saat diayunkan ke arah Xiao Fan. Tidak, jangan bunuh aku. Xiao Fan membatu saat dia dengan cepat melarikan diri. Sebagai penerus masa depan dan murid Xiao Clan yang paling menonjol, Xiao Fan ketakutan dan tidak berani bertarung dengan Xiao Ran sama sekali. Apa yang disebut bakat tertinggi klan suci tidak seperti badut sekarang. Aku akan membunuhmu dengan jurus yang biasa kau gunakan untuk mempermalukanku. Aliran api. Xiao Ran memegang pedang spiritual kuno. Lembaran Tranquil Blue Heavenly Flame berubah menjadi pita yang menyala-nyala, menembaki Xiao Fan. Ah! Xiao Fan melakukan yang terbaik untuk menghindar, tetapi kedua kakinya terkena api safir. Dia menjerit kesakitan saat dia menyaksikan kakinya menghilang dengan cepat. Keputusasaan memenuhi matanya. Nak, anakku. Mendengar jeritan yang datang dari putranya ketika Tranquil Blue Heavenly Flame menyelimutinya, wanita berpenampilan kaya itu berteriak kesakitan. Api yang menakutkan, mendesah. Semua orang dari klan Xiao tercengang dan heran dengan apa yang mereka lihat. Perasaan mereka rumit saat melihat Xiao Fan. Pergilah ke neraka juga. Xiao Ran mengarahkan pedangnya ke wanita yang tampak kaya itu dan membunuhnya dalam satu gerakan. Ayo keluar, kalian berdua tetua. Xiao Ran memandangi wanita yang tampak kaya dan Xiao Fan, yang telah menjadi abu. Dia merasa lega saat menoleh kedua tetua lainnya. Keduanya memiliki ekspresi campuran konstan. Semua ahli di sekitar klan Xiao memperhatikan mereka. Namun, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Sekarang, mereka akhirnya mengerti sesuatu, dan mereka kehilangan kata-kata. Pada akhirnya, itu adalah perbuatan klan Xiao yang membuat murid Xiao yang seperti setan datang ke sini untuk membalas dendam. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu ini. Murid Xiao itu telah menemukan dirinya sebagai guru yang tangguh. Setelah melihat semua anggota klan di sekitarnya menahan lidah mereka, wajah kedua tetua menjadi pucat. Mereka tahu bahwa kali ini mereka benar-benar selesai. Tidak pernah mereka menyangka bahwa berteman dengan wanita berpenampilan kaya itu akan membuat mereka dalam keadaan seperti itu hari ini. Memang, tidak ada yang boleh menggertak anak muda. Dengan dua tangisan yang menyakitkan terdengar di klan Xiao, Xiao Ran telah melenyapkan semua musuhnya. Dia telah membalas dendam. Bam! Xiao Ran berlutut di depan Wang Xian dengan air mata mengalir di pipinya. Terima kasih Tuan.
Saya telah membalaskan dendam ibu saya dan yang lainnya. Karena kamu telah membalas dendam, kita bisa pergi sekarang. Wang Xian menepuk pundaknya sambil tersenyum dan membuatnya berdiri. Ayo pergi. Kamu harus berlatih keras mulai sekarang karena kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri di masa depan. Kekuatan sejati terletak pada dirimu sendiri. Saat Wang Xian berbicara, dia perlahan keluar. Xiaoran berdiri dengan anggukan kuat dan mengikuti di belakangnya. Fiuh. Saat para Dragonian mundur, 50 dari mereka keluar begitu saja dari mansion. Semua murid klan Xiao menghela nafas lega tapi tetap diam. Saat mereka melihat mayat di lantai, ada rasa malu, marah, terhina, dan tatapan rumit pada mereka. Tidak ada yang akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini. Pria tua di udara perlahan turun saat dia mengeluarkan peringatan kepada murid-murid di sekitarnya. Mereka tidak mampu untuk membuang wajah mereka dengan seseorang menerobos masuk ke klan suci yang perkasa dan pergi setelah membunuh selusin orang. Apalagi saat ini adalah masalah ironis yang melibatkan anggota klan Xiao yang membalas dendam. Anggota korban yang kembali untuk membalas dendam adalah akar masalahnya. Jika tersiar kabar, seluruh klan Xiao akan menjadi bahan tertawaan. Lao Zu telah diberitahu. Dia marah tentang hal itu. Jika ini tidak ditangani dengan baik, setiap orang akan mengalami kehidupan yang sulit. Pemimpin klan Xiao saat ini berbicara dengan kepahitan. Masalah ini melibatkan murid Xiao klan yang paling menonjol, ibunya, dan dua tetua. Mereka bergandengan tangan untuk menghancurkan anggota klan Xiao. Selain itu, dia adalah murid yang sangat tangguh. Seorang murid yang telah maju ke alam bawaan pada usia 15 tahun. Tingkat keparahan masalah ini membuat marah Lao Zu lebih dari seseorang yang membunuh anggota klan Xiao. Xiaoran, Dokter Ajaib Wang. Saat para ahli menyaksikan sosok-sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, mata mereka berkedip. Akhirnya, semua orang berseru. Wang Xian terkekeh dan, setelah melihat Xiaoran dalam keadaan kesurupan setelah membalas dendam, berkata, sudah saatnya kamu berpikir tentang bagaimana kamu akan menjalani hidupmu sekarang. Sejak dia membalas dendam, dia kehilangan tujuan dalam hidupnya. Sudah waktunya untuk memikirkan bagaimana menjalani hidupnya mulai sekarang. Wang Xian tidak akan mengganggu hidupnya. Dia hanya bisa menjaga muridnya untuk saat ini dan bukan seumur hidupnya. Dia akan sendirian di masa depan. Terima kasih Tuan. Xiaoran mengangkat dagunya dan menatap Wang Xian sambil mengangguk dengan paksa. Babak baru kehidupan telah dimulai. Lao Zu. Ayah. Sekitar pukul 3:04 pagi, tidak ada seorang pun di seluruh klan Xiao yang tertidur. Di Gunung Suci klan Xiao, semua anggota klan Xiao telah berkumpul. Bahkan anak-anak berusia 10 tahun pun hadir. Ketika seorang lelaki tua botak terbang masuk, semua anggota klan Xiao berdiri dan menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Pria tua botak itu masih memantulkan cahaya, bahkan di malam hari, dari kepalanya dan memiliki alis yang sangat tebal. Secara keseluruhan, dia terlihat agak lucu. Namun, semua orang di klan Xiao menggigil ketakutan saat menghadapi orang tua ini. Dahulu kala, dua pria secara luas disebut sebagai eksplosif duo. Saat itu, mereka berdua sangat terkenal. Salah satunya adalah Lao Zu dari klan Sui, Sui Huang, dan yang lainnya adalah Lao Zu dari klan Xiao, Xiao Kuanshan. Keduanya adalah pembudidaya atribut api dan memiliki temperamen yang meledak-ledak. Selanjutnya, Sui Huang mulai memurnikan pil eliksir yang menghilangkan amarahnya yang berapi-api. Pada saat itu, anggota klan Sui mengingat raungan Sui Huang bergema di seluruh klan saat dia pertama kali mulai memurnikan pil eliksir. Selanjutnya, memurnikan pil eliksir telah mengasah emosinya. Ini membuat anggota klan Xiao sangat iri. Tidak hanya temperamen Lao Zu mereka tidak membaik, tetapi juga menjadi lebih buruk. Suatu kali, dua murid klan Xiao melakukan tindakan ilegal. Lao Zu mereka membantai keduanya di depan seluruh klan tanpa cadangan. Semua orang takut dengan amarahnya yang berapi-api. Berbicara, ada apa ini? Orang tua itu berhenti di tengah. Dia tidak duduk dan hanya melihat ke arah kerumunan saat dia menuntut dengan dingin. Lao Zu, Dokter Ajaib Wang dari River Town memimpin 50 ahli bawaan ke klan suci kita di malam hari. Ceritakan tentang Xiao Fan dulu. Xiao Kuanshan menyela pemimpin klan Xiao Klan dengan keras. Ya, pemimpin klan Xiao Klan menyeka keringat dingin di dahinya sambil mengingat kejadian itu. Penyebab masalah ini adalah karena murid generasi ke-6 klan Xiao menikah dengan putri pemimpin klan keluarga Liang. Selanjutnya, dia memiliki wanita lain di luar dengan laki-laki dan perempuan. Bocah itu memiliki bakat luar biasa dan dibawa kembali ke klan Xiao.
Dia diperlakukan dengan buruk oleh putri pemimpin klan keluarga Liang. Selain itu, dia berusaha membunuh mereka dengan racun. Selanjutnya, mereka bertiga melarikan diri dan dikejar oleh para pembunuh yang disewa oleh putri pemimpin klan keluarga Liang. Setelah setahun dikejar, ibu dari anak laki-laki dan perempuan tersebut tewas. Pada akhirnya, anak laki-laki dan perempuan itu diselamatkan oleh Dokter Ajaib Wang dari River Town, yang mengambil anak laki-laki itu sebagai muridnya. Mereka ada di sini hari ini untuk membalas dendam. Di antara mereka yang menindas ibu dan dua anak, ada dua sesepuh generasi kelima. Aku tidak peduli berapa banyak wanita atau anak yang kalian miliki di luar klan. Saya bertanya kepada Anda mengapa ada pembunuhan dan penindasan yang disengaja di dalam klan Xiao. Beritahu saya. Ketika Xiao Kuanshan mendengar penjelasan dari pemimpin klan Xiao Klan, dia mencaci dengan keras. Dia melihat ke setiap orang di hadapannya dan berkomentar, ini bahkan melibatkan manajemen klan Xiao. Apakah kalian mencari kematian? Xiao Kuanshan memarahi anggota klan Xiao. Adapun kamu bisa berhenti menjadi pemimpin klan. Klan Xiao kami memiliki anggota paling sedikit di antara 3 klan suci utama di Sangjing, namun Anda bahkan tidak dapat menangani ini dengan tepat. Pemimpin klan Xiao Klan memucat dan segera menganggukkan kepalanya. Ya, Lao Zu. Siapa lagi yang terlibat dalam masalah ini? Semua yang tahu tentang ini, maju sekarang. Xiao Kuanshan melirik pemimpin klan Xiao Klan sebelum memarahi sekali lagi. Saya tidak percaya bahwa hanya 2 sampah yang terbunuh yang mengetahui hal ini dan memaafkan penindasan. Anda lebih baik melangkah maju sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan jika saya belajar sebaliknya di masa depan. Di bawahnya, beberapa anggota klan Xiao menjadi sepucat kapur. 6 wanita dan 5 pria tua melangkah maju dengan getir. Tes, cukup banyak dari kalian. Xiao Kuanshan mendengus, area penjara Gunung Suci kebetulan kosong. Anda masing-masing harus merenungkan apa yang telah Anda lakukan di dalamnya selama setahun. Kelompok yang melangkah maju menggigil dan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Berapa umur Xiaoran sekarang? Xiao Kuanshan mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya. Lao Zu, Xiaoran saat ini berusia 15 tahun 8 bulan. Dia memiliki api surgawi dan senjata spiritual bawaan. Jawab pemimpin klan Xiao Klan dengan segera. Ketika dia mendengar tentang usia Xiaoran, Xiao Kuanshan juga terkejut. Dia jelas satu-satunya ahli bawaan berusia 15 tahun sepanjang sejarah. Mencapai alam bawaan pada usia 15 tahun. Kegembiraan bersinar di mata Xiao Kuanshan. Dia memiliki peluang hampir 90% untuk melangkah ke alam dan di masa depan. Dokter Ajaib Wang dari River Town itu kemungkinan besar telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar padanya untuk merawatnya menjadi ahli bawaan. Dia bahkan memberi Xiaoran api surgawi dan senjata spiritual bawaan. Brengsek, klan Xiao kita akhirnya mendapatkan bakat seperti iblis, namun dia akhirnya melawan kita. Kalian semua tidak berguna. Brengsek, dapatkan 20 orang untuk ikut denganku untuk mengundang anak itu kembali ke klan kita. Kita tidak bisa membiarkan bakat seperti iblis seperti ini pergi begitu saja. Xiao Kuanshan menginstruksikan orang banyak. Segera setelah itu, dia pindah dan masuk ke kedalaman Gunung Suci. Kalian semua bersiaplah untuk menyambut anak itu kembali. Saat aku mati, remaja berbakat seperti dia setidaknya masih bisa melindungi klan Xiao kita selama 100 tahun lagi. Suara Xiao Kuanshan bergema. Detik berikutnya, semua anggota klan Xiao mulai bergerak. Tidak ada yang berani menunda atau mengendur. Tuan, saya ingin menjadi seorang ahli. Saya ingin dapat melindungi Tuan di masa depan untuk membalas rasa terima kasih ini. Aku ingin melindungi adikku. Di hari kedua, Xiaoran menatap Wang Xian dan berbicara dengan serius setelah kembali dari Sangjing. Wang Xian menatapnya, tersenyum, menyesap seteguk teh dan menjawab, baiklah. Tuan, saya ingin pergi dan menjelajahi dunia sendiri. Xiaoran berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sekarang kekuatanku telah mencapai alam bawaan, aku ingin menjelajahi dunia dan mencapai sesuatu untuk diriku sendiri. Hah? Wang Xian sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak tetapi masih menganggukkan kepalanya. Kau bisa memilih jalanmu sendiri. Dunia bawah licik dan berbahaya. Jika Anda menemui masalah apapun, Tuan Anda akan membalas dendam untuk Anda. Yakinlah, Tuan, aku akan berhati-hati. Xiaoran memberi Wang Xian senyum cerah. Setelah setahun berlari, dan setelah mengalami insiden selama beberapa hari terakhir, pola pikirnya telah berubah secara substansial. Bahkan pria berusia 20 hingga 30 tahun mungkin tidak sedewasa dirinya.
Wang Xian memandang Xiaoran dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki sekali lagi. Ketenangan dan tatapan tegasnya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh salah satu usia dan kedewasaannya. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti tidak biasa. Haha, apakah Miracle Dr. Wang dari River Town ada? Saya sudah lama mendengar nama besar Miracle Dr. Wang dan saya di sini untuk mengunjungi Anda hari ini. Pada saat ini, suara kasar datang dari luar villa. Wang Xian terkejut dan berkata kepada Xiaoran, lihatlah. Ya Tuan. Xiaoran menganggukkan kepalanya dan menuju pintu villa. Ketika dia melihat lelaki tua botak berdiri di depan pintu, dia curiga. Siapa kamu? Masalah apa yang Anda miliki dengan tuanku? Uhuk-uhuk. Pria tua botak itu mengamati Xiaoran dari atas ke bawah dan puas dengan apa yang dilihatnya. Kamu anak yang cukup tampan. Saya sudah lama mendengar tentang nama tuanmu dan telah membawa hadiah untuk mengunjunginya. Bisakah Anda mengizinkan saya masuk? 430.